Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihtarami Oleri Tonang dengan NPM 230410301066. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Termodinamika 1, jurusan Teknik Kimia Universitas Syah Kuala. Langsung saja ke soalnya. Yang pertama, dapat diketahui bahwa manometer yang terbaca dengan ketinggian 60 cm akan kita konversikan ke meter sehingga menjadi 0,6 meter. Kemudian gravitasi yang kita ketahui 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian ada densitas merkuri berupa 13,5 gram per centimeter kubik akan kita konversikan ke kilogram per meter kubik sehingga mendapat 13.500 kg per meter kubik dengan tekanan absolut 90 kilopascal. Untuk menentukan tekanan atmosfer di lokasi tersebut, kita akan menghitung gauge pressure pada ketinggian 60 cm pada manometer dengan menggunakan hukum Newton, di mana tekanan yaitu Rho dikali gravitasi dikali ketinggian. Ini adalah hasil turunan dari hukum Newton, di mana tekanan sama dengan gaya per luas area. Nah, sehingga kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui, P sama dengan 13.500 kg per meter kubik dikali 9,8 meter per second kuadrat dikali 0,6 meter. Dan kita dapatkan hasilnya 79.380 kg meter second pangkat min 2. Jika kita konversikan, ini sama dengan 79.380 Pascal atau 79,38 kilopascal. Kemudian kita dapat menghitung tekanan atmosfer dengan rumus tekanan atmosfer sama dengan tekanan absolut kurang tekanan gauge. Tekanan atmosfer sama dengan 90 kilopascal kurang 79,38 kilopascal, sehingga kita dapatkan 10,62 kilopascal untuk tekanan atmosfer pada lokasi tersebut. Selanjutnya ada soal kedua. Air dalam fase cair pada 175 derajat Celcius dan 10 pangkat 3 kilopascal mempunyai energi dalam spesifik sebesar 760 kJ per kilogram dan volume spesifik 1,125 cm3 per gram. Berapa entalpi air tersebut? Air tersebut kemudian diuapkan pada kondisi 300 derajat Celcius dan 1,5 kali 10 pangkat 3 kilopascal, sehingga energi dalamnya meningkat menjadi 2.785 kJ per kilogram dan volume spesifik menjadi 170 cm3 per gram. Hitung perubahan energi dalam dan perubahan entalpi untuk proses tersebut. Kita ketahui ada dua kondisi pada soal tersebut. Kondisi awal kita mendapatkan temperatur pertama yaitu 175 derajat Celcius, tekanannya 10 pangkat 3 kilopascal, energi dalamnya 760 kJ per kilogram, kemudian dengan volume 0,00125 meter kubik per gram yang sudah dikonversikan. Kemudian ada kondisi akhir yang kita ketahui ialah temperatur 300 derajat Celcius, kemudian tekanan 1,5 kali 10 pangkat 3 kilopascal, kemudian ada di dalam 2.785 kJ per kilogram, kemudian dengan volume 0,170 meter kubik per gram. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita dapat menggunakan rumus delta U atau perubahan energi dalam dengan menggunakan perubahan entalpi dikurang perubahan tekanan dan volume. Sehingga dapat kita langsung masukkan perubahan energi dalam sama dengan energi akhir kurang energi awal, di mana energi akhir ialah 2.785 kJ per kilogram kurang 760 kJ per kilogram sebagai energi dalam awal. Sehingga kita dapatkan perubahan energi dalam ialah 2025 kJ per kilogram. Kemudian untuk menghitung perubahan entalpi, kita menggunakan rumus H sama dengan U ditambah PV. Sebelumnya kita akan menghitung entalpi pada kondisi awal dan juga entalpi pada kondisi akhir. Sehingga kita dapatkan entalpi pada kondisi awal ialah 761,125 kJ per kilogram, serta entalpi akhir ialah 3040 kJ per kilogram.
maka didapatkan delta H atau perubahan entalpi dengan mengurangkan entalpi kondisi akhir kurang entalpi kondisi awal, di mana didapatkan perubahan entalpi ialah 2278,875 kJ per kilogram. Untuk soal ketiga, 1 mol udara mula-mula berada 50 derajat Celcius dan 3 bar mengalami perubahan secara mekanikal reversibel berikut. Dipanaskan pada volume konstan, kemudian dikompres pada temperatur konstan ke keadaan akhir 150 derajat Celcius dan 8 bar. Asumsi udara sebagai gas ideal dengan konstan pressure 7/2 R dan konstan volume 5/2 R. Kita dapat hitung W sebagai usaha, kemudian Q sebagai kalor atau panas, kemudian ada perubahan energi dalam dan perubahan entalpi. Kita ketahui konstan pressure sama dengan 7/2 R, konstan volume sama dengan 5/2 R, dan ketetapan gas ideal ialah 8,134 Joule per mol K. Untuk keadaan awal, kita dapat menemukan molarnya adalah 1 mol dengan temperatur 50 derajat Celcius. Kemudian kita konversikan dengan satuan Kelvin menjadi 323,15 Kelvin. Untuk tekanannya setara dengan 3 bar. Kemudian ada keadaan akhir, T3 sama dengan 150 derajat Celcius. Konversikan ke Kelvin menjadi 423,15 dengan tekanan 8 bar. Pada soal ketiga, udara mengalami dua proses, yaitu pemanasan isokorik atau proses termodinamika yang berlangsung pada volume tetap dan kompresi isotermal, yaitu termodinamika yang berlangsung pada suhu tetap. Pada proses isokorik, karena volume tetap, maka tidak ada kerja yang dilakukan, artinya W sama dengan 0, sehingga kalori yang diberikan sepenuhnya meningkatkan energi dalam. Kita menggunakan hukum gas ideal berupa PV sama dengan nRT. Kemudian dari hukum ini kita dapatkan untuk rumus tekanan sama dengan tekanan pertama, tekanan kondisi awal dikali perubahan temperatur sama dengan 3,928 bar. Untuk proses isokorik dengan kerja sama dengan 0, kita gunakan rumus energi dalam, perubahan rumus energi dalam sama dengan N kali konstan volume dikali perubahan temperatur. Kemudian kita substitusikan nilai yang sudah diketahui ke dalam persamaan perubahan energi dalam. Dan didapatkan perubahan energi dalam ialah 2078,5 Joule. Kemudian untuk menghitung perubahan entalpi dengan rumus N kali konstan pressure kali perubahan temperatur. Kemudian kita substitusikan kembali nilai yang sudah kita ketahui pada soal ke dalam persamaan, sehingga kita dapatkan perubahan entalpi ialah 2909,9 Joule. Kemudian dari kedua nilai ini kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari kalor sama dengan perubahan energi dalam dikurang kerja. Karena tidak ada kerja yang diberikan, maka kalor sama dengan perubahan energi dalam, yaitu kalor sama dengan 2078,5 Joule. Untuk proses kedua, yaitu proses isotermal, maka perubahan energi dalam sama dengan 0, sehingga kerja yang dilakukan oleh sistem setara dengan kalor yang dilepaskan. Setelah menghitung, kita memperoleh bahwa dari hukum gas ideal, maka temperaturnya konstan. Kemudian kita dapatkan kerja dengan memasukkan nilai hukum gas ideal dengan dikali ln perubahan tekanan. Sehingga kita dapatkan bahwa kerja yang dihasilkan adalah 2502,5 Joule. Kemudian dari nilai ini kita masukkan ke dalam rumus kalor sama dengan perubahan energi dalam dikurang kerja sama dengan karena tidak adanya perubahan energi dalam yaitu 0 dikurang 2502,5 Joule, maka kalor sama dengan kerja yaitu min 2502,5 Joule.
Dari nilai berikut, kita dapat melihat total prosesnya, yaitu kerja pada kondisi pertama ditambah kerja pada kondisi kedua, didapatkan min 2502,5 Joule. Artinya melepaskan kerja ke lingkungan. Pada kalor pada kondisi awal ditambah kalor pada kondisi akhir sama dengan min 424 Joule, artinya melepaskan panas ke lingkungan. Kemudian ada perubahan energi dalam sama dengan perubahan energi dalam pada kondisi awal ditambah perubahan energi dalam pada kondisi akhir sama dengan 2078,5 Joule, artinya meningkat energi dalam sistem. Adapun perubahan entalpi sama dengan perubahan entalpi kondisi awal ditambah perubahan entalpi kondisi akhir sama dengan 2909,9 Joule, artinya meningkat entalpi dalam sistem. Sekian penjelasan tugas yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.